Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya membawakan resumen dari PPAK Universitas di hari yang pertama. Di hari yang kedua, di judul yang pertama adalah tentang Dema Universitas. Kementerian Dema Universitas, 1. Kementerian Dalam Negeri, yang kedua Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan yang keenam Kementerian Komunikasi dan Informasi. Program kerja Dema UI Malang adalah sahabat desa selama 1 periode ke depan. Jadi pada periode Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas, kita memiliki beberapa program kerja yang sebagai prioritas salah satunya adalah sahabat desa. Jadi kita memiliki ataupun ingin meningkatkan terkait kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang nantinya akan kita kolaborasikan dengan mitra-mitra yang ada dalam organisasi mahasiswa UI Maulana Malik Ibrahim Malang, antara dengan teman-teman UKM, antara dengan teman-teman mahasiswa, karena ketika kita mencoba turun kepada masyarakat, kita harus memberikan suatu hal yang besar, harus memberikan satu hal yang perubahan. Lalu yang kedua, kita ada program kerja terkait Sapa Sekolah. Tujuan dari program kerja sekolah ini adalah kita ingin memberikan hal kepada kampus, mempromosikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Malang Raya dengan memberikan pelatihan terkait kepemimpinan dan keorganisasian. Hal yang terpenting adalah terkait pembangunan kinerja dalam satu tim. Yang ketiga yaitu program kerja yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Nantinya kita akan memiliki program kerja yaitu Rihlah Parlemen, yang program kerja ini intinya untuk kita berdiskusi dengan para pimpinan yang ada dalam birokrasi Republik Indonesia. Dengan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk yang kedua yaitu Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UI Maliki Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi dengan UKM dan HMJ. Visi SEMA terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA antara lain advokasi legislasi, 3. Pengawasan penganggaran. Tugas SEMA 1. Mengawasi dan mengontrol Himahmu. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh DEMAU. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, fasilitas aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMAU. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Dan yang ketujuh, mengesahkan peraturan DEMA. Dan yang terakhir, menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Komisi SEMA antara lain 1. Komisi Advokasi dan Hukum, 2. Komisi Organisasi, 3. Administrasi dan Keuangan, 4. Informasi dan Komunikasi. Untuk yang ketiga yaitu konseptualisasi moderasi dalam konteks Indonesia. Pengertian moderasi dalam Islam. Definisi moderasi secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, dan berkeadilan. Secara istilah, pemahaman atau praktik keagamaan yang tinggi berdasarkan kesamaan, toleransi dengan berpijak pada prinsip-prinsip antara rasio atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, pendapat hukum para ulama. Konteks moderasi di Indonesia. Mengapa Indonesia relevan dan mendesak? Di Indonesia, karakter Islam sebagai agama rahman lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni antar
Islam ke Nusantara melalui dakwah Notwer. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni atau akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. Kami bukan Arab Timur Tengah. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu Timur Tengah dan global. Isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab Amerika, minyak dan atau kepentingan ekonomi, politik, despotisme, dan hipokrasi. Peran mahasiswa di Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agen of change dalam memperkuat dan mendesimasi agenda moderasi. Mahasiswa harus semangat kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang terakhir, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan, yaitu tentang UKM. UKM di kampus terdiri dari UKM Dasmen Mahasiswa, UKM Pramuka, UKM KSR, UKM Panduan Suara Mahasiswa, UKM Olahraga, UKM Koperasi Mahasiswa Padang Bulan, UKM Religius, UKM Mapala Tursina, UKM Teater Komedi Kontemporer, UKM Komunitas Musik Studio 3, UKM Taekwondo Indonesia, UKM Ciprat Club Fotografi, UKM Simfoni FM, UKM Lembaga Kajian, dan UKM Unit Aktivitas. Yang kelima tentang profil Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 50 tanggal 21 Juni 2004. Bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama. Dibentuklah panitia pendirian IAIN cabang Surabaya melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1961 yang bertugas untuk mendirikan Fakultas Syariah yang berkedudukan di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah yang berkedudukan di Malang. Keduanya merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan diresmikan bersamaan oleh Menteri Agama pada tanggal 28 Oktober 1961. Pada 1 Oktober 1964 didirikan juga Fakultas Usuluddin yang berkedudukan di Kediri melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 66 tahun 1964. Dalam perkembangannya, ketiga fakultas cabang tersebut digabung dan secara struktural berada di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri IAIN Sunan Ampel yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 1965. Ciri khusus lain universitas ini sebagai implikasi dari model pengembangan ilmuannya adalah keharusan bagi seluruh anggota sivitas akademika untuk menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Melalui bahasa Arab diharapkan mereka mampu melakukan kajian Islam melalui sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dan melalui bahasa Inggris mereka diharapkan mampu mengkaji ilmu-ilmu umum dan modern selain sebagai piranti komunikasi global. Karena itu, universitas ini disebut bilingual university. Untuk mencapai maksud tersebut, dikembangkan mahat atau pesantren kampus di mana seluruh mahasiswa tahun pertama harus tinggal di mahat. Karena itu, pendidikan di universitas ini merupakan sintesis antara tradisi universitas dan mahat atau pesantren. Untuk yang keenam adalah wawasan bidang akademik. Pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan UIN Maulana Malik Ibrahim merupakan kegiatan wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa baru. Pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan bagi mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan 4 hari dengan ketentuan 1
hari universitas dan 3 hari fakultas. Panitia penyelenggara pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan bagi mahasiswa baru UIN Malang terdiri dari unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa. Pimpinan tertinggi dalam kegiatan ini merupakan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang sekaligus pengambil keputusan dan kebijakan terhadap pelaksanaan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan bagi mahasiswa baru. Struktur kepanitiaan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan bagi mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari A. Pelindung adalah rektor, B. Penanggung jawab adalah wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama, dan dekan. C. Panitia pengarah adalah unsur pimpinan universitas dan fakultas serta ketua DEMA universitas. D. Panitia pelaksana adalah dosen, karyawan, dan mahasiswa. Tim pemantau pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan bagi mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ditetapkan oleh rektor atas usulan wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Tim pemantau terdiri dari senat universitas dan senat mahasiswa. Pemberian tugas kepada peserta harus sesuai dengan kriteria. Segala macam bentuk informasi, tugas, tata laksana, tata tertib, kepanitiaan, dan aduan terkait kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan bagi mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Demikian resum dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum